Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ada klaim yang berabad-abad bahkan hampir tidak mau dibantahkan adalah Gereja Katolik mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya gereja yang dimana mewarisi mandat mendirikan gereja melalui Petrus, dan Petrus datang kepada para paus, dan paus terakhir adalah sekarang Paus Leo. Apakah benar bahwa mereka adalah pewaris apostolik pendirian gereja dan tidak ada gereja lain yang diberikan mandat untuk mendirikan gereja? Ternyata klaim ini adalah klaim yang kepoh, klaim yang tidak rasional, tidak alkitabiah, dan tidak masuk akal. Oleh karena itu Gereja Katolik, tolong dengar apa yang saya katakan. Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa pada waktu Yesus bertanya dan memberikan satu survei, menurut kamu siapakah aku ini? Ada banyak jawaban, ada yang berkata Yeremia, Yesaya, Nabi yang lain. Tapi oleh dorongan Roh Kudus, Petrus berkata, engkau adalah Kristus. Bahasa aslinya Kristus ya, bukan Mesias. Dan Yesus akhirnya menanggapi dan mengklaim, mengkonfirmasi bahwa di atas batu karang, yaitu namamu Petrus itu akan kudirikan umatku. Memang benar bahwa Petrus kenapa diberikan konfirmasi seperti itu, karena Roh Kudus tadi yang mengkonfirmasi kalimat itu kepada Petrus, dan pengakuan Petrus adalah pengakuan yang paling benar, jujur, dan bersahaja. Dan saat itu Petrus adalah kepala dari ke-12 rasul. Yesus mempunyai organisasi yang rapi dan tertib. Contoh Filipus bagian sosial, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, yang ditanya bukan Petrus, yang ditanya bukanlah Thomas, tapi yang ditanya adalah Filipus. Sekalipun Thomas adalah seorang skeptik ya, dan juga bukan ditanya Yudas, sekalipun Yudas adalah seorang bendahara, tapi yang ditanya adalah bagian sosialnya, yaitu Filipus. Bagaimana memberikan makan kepada 5.000 orang ini. Jadi organisasi Yesus yang rapi itu, maka Yesus memberikan suatu leadership yang hebat dalam memanggil para muridnya dengan sistem kepemimpinan teokratik, yaitu di bawah pimpinan Kristus sang kepala gereja itu. Jadi yang pertama adalah memang Petrus mendapatkan mandat untuk gereja dibangun di atas pengakuannya. Nah, namun kita perhatikan bahwa di dalam Alkitab Matius pasal 10 ayat yang disebut dengan go not commission. Apa itu go not commission? Pada waktu Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi mengabarkan Injil, terutama kepada orang Yahudi. Jangan memberi salam, jangan membawa ikat pinggang, uang, tongkat, baju, jubah. Maka hasilnya adalah bahwa orang Yahudi tidak percaya. Sehingga go not commission diganti dengan great commission, Matius pasal 28. Jadi dengan go not commission beralih menjadi great commission, maka gereja itu adalah janji amanat agung atau Great Commission kepada semua orang percaya yang diberikan mandat penggembalaan dengan pengurapan dan otoritas sebagai orang yang mampu dan siap untuk menggembalakan sesuai dengan syarat-syarat penggembalaan dalam Timotius. Jadi yang pertama adalah Gereja Katolik bukan gereja pertama, tetapi pengakuan Petrus itu adalah pengakuan sebagai kepala para rasul, ketua pimpinan para rasul, dan pengakuan Petrus yang bersahaja itulah di mana Kristus mendeklarasikan bahwa akan dibangun umat. Yang kedua, kenapa Gereja Katolik bukan gereja yang pertama seperti yang diklaim oleh Katolik Roma yang kepo ini? Yang kedua adalah bahwa dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pada hari Pentakosta datanglah berbondong-bondong orang-orang dari Pamfilia, Frigia, Arab, bahkan dari Roma. Alkitab berkata bahwa pendatang-pendatang dari Roma, artinya bukan cuma orang Roma saja, tapi banyak yang datang. Dan mereka yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kuasa, dunamis itu, mereka balik lalu mendirikan gereja. Dan menurut tradisi bahwa Santo Basilika atau Basilika Santo Petrus itu baru didirikan abad keempat pada waktu
Kaisar Konstantinus menggabungkan gereja dan negara menjadi satu. Jadi baru pada abad keempat, di mana pada waktu gereja menjadi gereja agama atau agama dan gereja menjadi satu, maka orang percaya di Roma membangun gereja. Karena setelah diusir dari Yerusalem tahun 70, itu orang masih beribadah di sinagog atau tempat-tempat yang ada di rumah-rumah, sehingga baru dibangunlah gereja oleh orang di jemaat di Roma, sehingga mereka menamakannya gereja Basilika Santo Petrus, di mana tempat di mana Petrus dipenggal kepalanya yang berkata Vanio Roman Iterium Crucifixi pada waktu bertemu dengan Kristus. Jadi tempat itu memang gereja pertama kali dibangun, tapi bukan Roma Katolik adalah gereja pertama. Karena menurut Kisah Rasul pasal 2 ayat 10 tadi sudah ada jemaat di mana-mana, hanya tidak tercatat secara tradisional. Tradisi tidak mencatat itu karena gereja itu akhirnya berkembang terus di seluruh penjuru bumi. Jadi yang kedua adalah kita harus perhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 10 bahwa sudah ada jemaat atau pengikut-pengikut atau sudah ada pendatang-pendatang dari Roma dan mereka pulang mendirikan jemaat. Yang ketiga, hal ketiga yang perlu kita simak adalah bahwa Kisah Rasul pasal 15 pada waktu sidang di Yerusalem, persoalan orang Yahudi dan non-Yahudi, ada pergesekan, perselisihan bahwa orang Yahudi Kristen itu jauh lebih berotoritas, jauh lebih terhormat karena mereka adalah orang Yahudi, di mana Yesus datang melalui orang Yahudi, sehingga dipilihlah diaken-diaken, dan saat itu dipanggillah seluruh rasul-rasul atau penatua-penatua itu bersidang dengan pimpinannya adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di saat itu tahun 50 Petrus belum mati. Saat itu Petrus belum mati, tapi gereja sudah di mana-mana. Ini logiknya di mana kalau gereja Katolik bilang itu gereja pertama dan gereja yang tradisi rasul dibangun di atas Petrus, berarti belum ada gereja saat itu dong. Padahal saat itu pasal 15 itu Paulus dipanggil, segala macam dipanggil. Bahkan saat itu dalam Galatia pasal 1 Petrus ditegur oleh Rasul Paulus. Jadi kalau Petrus ditegur oleh Paulus secara moral dan etika dan teologis, Petrus salah. Petrus masih butuh suatu teguran dari rasul lain seperti Paulus. Jadi sekali lagi, dalam Kisah Rasul pasal 15 pada waktu sidang Petrus masih hidup, sedangkan gereja baru dibangun abad keempat. Berarti gereja Katolik Roma yang diklaim Basilika Petrus di Roma itu bukan gereja pertama, karena gereja sudah ada di mana-mana. Gereja sudah ada di mana-mana, jemaat sudah ada di mana-mana. Orang sudah bersidang karena ada masalah di Yerusalem itu. Mungkin sampai sekarang kita bilang sidang sinode ya, seperti itu. Jadi klaim ketiga bahwa gereja Katolik mengklaim mereka gereja pertama penerima mandat dari Petrus dan Petrus dari Kristus itu tidak benar. Karena mandat itu adalah mandat Great Commission bagi seluruh bangsa, bagi semua orang yang dipanggil, ditunjuk dengan ability, kemampuan untuk penggembalaan gereja lokal. Jadi dengan tiga alasan ini bahwa gereja Roma itu terlalu kepo, terlalu naif, bahwa gereja Roma itu adalah gereja pertama. Sedangkan dengan sidang Yerusalem memungkinkan kepada kita secara literal alkitabiah bahwa sudah ada gereja di mana-mana. Kiranya klarifikasi saya ini memberikan hal baru kepada semua orang percaya, terutama Kristen dan Katolik, bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Jangan klaim kamu adalah yang pertama Katolik Roma, karena kamu bukan. Karena gereja sudah ada sebelumnya. Tuhan memberkati kita. God bless all. Masal Ubraka. Salam.